Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahun 2023 nih. Dimana mungkin nanti sudah akan mulai dilakukan pendaftaran-pendaftaran KJP ya, atau verifikasi-verifikasi KJP oleh sekolah nih ya. Jadi para warga sekolah bersiap-siap ya, mulai-mulai dari sekarang ya, selalu pantengin channelnya Mas Eka nih, karena Mas Eka akan update setiap hari seputaran tentang, informasi tentang KJP-nya ya, mulai dari beberapa konten sebelumnya itu kita bahas tentang regulasi-regulasi ya, sampai dengan saat ini pun Mas Eka akan membahasnya, tentang regulasi dari bantuan sosial biaya pendidikan. Loh, kok bukan KJP Mas Eka? Iya, Mas Eka harus terbiasa ngomong biaya sosial bantuan pendidikan, BSBD ya, karena sesuai dengan Pergub 110 tahun 2021, KJP itu bukan KJP itu disalurkan, jadi bantuan sosial biaya pendidikan itu akan disalurkan melalui KJP. Jadi bantuan sosial biaya pendidikan, kemudian nanti dananya itu diturunkan melalui KJP namanya, gitu ya. Nah, apa nih Mas Eka, mau ngebahas apa? Besaran dana KJP-nya untuk di tahun 2023 tahap 2 apakah naik? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka, agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Bantuan sosial biaya pendidikan yang akan disalurkan melalui KJP atau, dan juga BPMS kalau tidak salah ya. Karena kalau KJMU itu ada, regulasinya tersendiri ternyata, tidak ikut dengan Pergub 110 tahun 2021. Dia punya dasar hukumnya sendiri gitu ya, yang ikut di Pergub 2002 di Pergub nomor 110 tahun 2021 itu BPMS dan, KJP gitu. Jadi bantuan sosial biaya pendidikan itu akan disalurkan melalui KJP gitu, bunyi di Pergub tahun 2021 nomor 110-nya. Nah, berapa sih besarannya? Apakah besarannya itu masih sama dengan, KJP sebelumnya gitu ya, atau ada perubahan ini Mas Eka nih? Oke, yuk kita langsung nih Mas Eka tampilkan tabelnya ya. Jadi ini adalah besaran bantuan bagi peserta didik sekolah atau, madrasah negeri ya. Jadi ini untuk negeri nih ya. Semua jenjang mulai dari SD, MI, SLB ya, itu biaya personalnya per bulan itu dapat 250.000. Kemudian SMP-nya itu dapat 300.000 per bulan. Kemudian SMA, MA, dan SMA LB itu dapat 420.000. Kemudian SMK-nya itu dapat 450.000 dan PKBM ya. PKBM itu apa Mas Eka? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau paket kita biasanya nyebutnya. Ada paket A, paket B, paket C. Paket A itu setara dengan SD, paket B itu setara dengan SMP, dan paket C itu setara dengan SMA ataupun SMK. Nah, besarannya itu 300.000 per bulan untuk PKBM yang negeri ya. Kemudian juga ini ada penambahan dari LKP. LKP itu apa Mas Eka? LKP itu Lembaga Kursus Pelatihan. Nah, biaya personal per bulannya dia dapat Rp1.800.000 per semester. Wow, lumayan besar ya. Jadi itu besar bantuan atau besarnya dana bantuan sosial biaya pendidikan yang akan disalurkan melalui KJP ya untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing segitu gitu ya. Apakah dana ini bisa diambil Mas Eka langsung sekaligus? Ya, kalau melihat dari peraturan yang sebelumnya ya, kalau misalkan melihat peraturan, jadi ada di mana keadaan darurat dan ada di mana keadaan normal. Ketika dana dalam keadaan normal seperti saat ini gitu ya, bukan keadaan darurat itu seperti Covid kemarin ya, bisa diambil semua. Tapi kalau misalkan dalam keadaan normal, maka itu ada dana endapan atau dana rutin gitu ya. Dana yang bisa diambil itu hanya 100.000 untuk SD kalau tidak salah, terus SMP itu berapa gitu, pokoknya disisain. Nah, dana yang sisaan itu bisa dibelanjakan menggunakan debit di, eee, toko-toko atau, ya di toko-toko atau di merchant-merchant yang, sudah bekerja sama dengan Bank DKI gitu ya. Apakah boleh dari, ATM yang selain Bank DKI? Iya, kalau Mas Eka kemarin tanyakan sih katanya boleh gitu ya, tapi nggak tahu entar ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas, selama digunakan untuk keperluan dan kepentingan sekolah, insya Allah nggak apa-apa gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang nggak boleh itu adalah ketika dananya udah mah dibelanjainnya bukan di toko resmi, di toko yang lain, ditarik doang duitnya, kemudian tidak dibelanjakan untuk keperluan sekolah. Nah, itu yang salah, apalagi sampai digadein, ya, itu yang salah, ya. Nah, untuk besar bantuan,
sekolah swasta bagaimana Mas Eka? Apakah ada peningkatan? Nah, itu kan tadi untuk negeri. Nah, untuk swasta nih berikut tabelnya. Jadi untuk besar bantuan, peserta didik di sekolah swasta ya, madrasah di sekolah atau madrasah swasta, itu yang pertama di sini ada jenjang SD-nya, SD itu sebesar 250.000 ya, itu biaya per bulannya. Kemudian dia ditambah dengan SPP, sekolah swasta per bulannya itu 130. Kemudian nih, untuk BPMS-nya ya, untuk sekolah swasta khusus peserta didik baru. Jadi kemarin yang, peserta didik baru itu bisa diusulkan melalui BPMS gitu ya. BPMS-nya itu untuk SD swasta ya, SDMI SLB swasta itu maksimal 1 juta dapatnya. Nah, ini BPMS untuk SD. Kemudian untuk SMP-nya, untuk KJP KJP sendiri itu dapat 300 sampai dengan 300.000 itu per bulan biaya operasionalnya, kemudian SPP-nya dapat 170.000. Kemudian biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS-nya itu maksimal 1.500.000. Kemudian SMA, MA, SMALB itu dapat biaya personalnya per bulan 420, SPP-nya itu untuk swasta dapat 290 dan biaya BPMS-nya itu untuk peserta didik baru di jenjang SMA itu dapat 2.500.000 maksimumnya ya. Kemudian untuk SMK itu 450 biaya KJP biaya personalnya per bulan, kemudian SPP-nya ya per bulan itu dapat 240 dan biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS-nya untuk peserta didik barunya itu dapat 2.500.000. Sementara untuk pakai PKBM ya, PKBM-nya walaupun di swasta dia tidak dapat untuk SPP sekolahnya dan LKPP juga nggak dapat untuk SPP-nya, tapi besarannya itu untuk PKBM 300.000 biaya personalnya dan LKPP-nya juga sama dengan yang di jenjang dasar ya di negeri gitu ya. Dia dapat 1.800.000. Nah, untuk BPMS ini diusulkan melalui sekolahnya masing-masing. Untuk jenjang SD ya maksimal 1 juta, terus SMP itu 1.500.000, SMA itu 2.500.000, kemudian SMK itu 2.500.000. Jadi ini khusus peserta didik baru dan hanya dapat BPMS itu hanya dapat kalau melihat ini hanya dapat 1 kali. Jadi khusus peserta didik baru aja. Nanti begitu kelas 2 dia nggak dapat lagi gitu ya. Jadi ini bantuan yang disalurkan dari bantuan sosial biaya pendidikan tersebut gitu ya. Nah, permasalahannya adalah banyak yang nanya begini, "Mas Eka, apakah benar SPP-nya gratis gitu? Kan di situ dapat tuh 130, kok saya masih tetap bayaran ya?" Jadi begini, misalkan contohnya ya, di SD, swasta gitu ya, di SD swasta bayarannya 260.000 gitu, bayaran SPP-nya 260.000. Nah, di, KJP yang kalian dapat itu kan dapat subsidinya ya. Pemerintah hanya membayar 130.000, harusnya kalian juga membayar ke swasta itu 130, karena 130.000-nya itu sudah didebit oleh swasta gitu kan, jadi kalian tinggal bayar sisanya. Beda halnya misalkan kayak gini, SPP-nya di swasta gitu, misalkan ya, Mas kan nggak tahu nih, SPP di swasta itu berapa, di SPP-nya di swasta 100.000 contoh gitu ya. Ternyata dapat bantuan dari KJP di SPP-nya itu ya untuk swasta itu kan 130 yang SD ya, berarti masih plus dong 30.000. Nah 30.000 ini sebenarnya bisa diambil gitu. Tapi kan kalau di swasta kayaknya, enggak kayak gitu ya, misalkan bayarnya, atau SPP-nya 150, terus, subsidinya 130, ya siswanya harusnya bayar tinggal 20.000 gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu tergantung dari kebijakannya sekolahnya masing-masing kalau untuk swasta. Tapi yang jelas kalau misalkan SPP di swastanya melebihi dari subsidi yang berada di KJP tersebut, maka orang tua atau warga sekolahnya itu wajib membayar sisanya gitu. Kayak misalkan di SMA ada SMA di sini, disubsidi oleh, Pemprov DKI itu 290.000 ya per bulan melalui kartu KJP-nya gitu ya. Ternyata bayarannya itu, 500 contohnya seperti itu ya. Berarti, siswa tersebut harus membayar 210.000 gitu dari potongan SPP tersebut, sisaannya bayar. Nah, jangan sampai nih, semuanya diambil nih, KJP-nya diambil, SPP-nya diambil, BPMS-nya diambil, terus orang tuanya masih suruh bayarannya juga nih. Coba komunikasikan ke, sekolahnya ya, agar jelas gitu sehingga tahu mana biaya personal untuk siswa, mana biaya, yang memang haknya sekolah. Warga sekolah juga harus ngerti ini gitu, jangan sampai mentang-mentang ngelihat duit gitu di ATM, misalkan kayak SD 250 sama 130 dapatnya 380.000, dia ambil aja itu ya, dia gesek aja itu ya kan ke mesin EDC 380. Begitu nanti sekolah swastanya mau ngedebit yang 130 nggak ada. Pada akhirnya nanti akan bermasalah KJP-nya. Jadi baik itu sekolah swastanya maupun, siswanya atau warga sekolahnya ya sama-sama ngerti gitu, jangan jangan saling ngambil karena ini udah dibedain nih, yang SPP-nya udah punya, ininya sendiri gitu ya, range-nya sendiri, yang si
biaya personal juga udah punyanya sendiri, jangan jangan dicampur gitu, jangan diambil gitu ya. Maksudnya yang, sekolah ngambil KJP-nya, terus yang si siswa ngambil SPP-nya, jangan. Jadi udah punya masing-masing, itu jangan diutak-atik, ambillah sesuai dengan, peraturan yang berlaku atau ya haknya masing-masing. Jadi seperti itu untuk, biaya pendidikan di sekolah swasta. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan silakan bagikan ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.